Oke, kembali lagi di podcastnya Mbak Nasir. Kali ini kita agak berbeda segmennya, Mbak. Kita bahas langsung cara nanya. Jadi karena banyak yang tanya gimana cara aktivasinya, gimana cara pakai, terus pantangannya apa, Mbak. Nanti kita bahas di sini. Kita take action langsung, maksudnya cara pakainya gimana terkait sarana puter giling, Mbak. Apa sarana apa ya? Sarana puter giling. Jadi apa sih puter giling itu, Mbak? Gitu pasti. Puter giling. Oh iya ada. Oh ada ya, Mbak ya. Oke, kita langsung aja, mungkin Mbak Nasir bisa mencontohkan salah satu puter gilingnya. Oh Ya. seperti ini. Bentar. Oh gitu ya. Ini batu mustika puter giling ya lengkapnya ya, Mbak ya. Nah saya taruh sini saya. Oke. Jadi puter giling ini khasiatnya untuk apa sih, Mbak? Kita bahas itu aja lah ya, definisinya dulu. Puter giling ini apa sih, Mbak? Kok bisa dikatakan puter giling kayak semacam gitu? Oh ya. Ya jadi puter giling itu adalah semacam apa ya? Ilmu pengasihan yang mana ini sudah dari zaman dahulu sudah ada, sudah lama sekali, yang mana diperuntukkan untuk hajat untuk mengembalikan salah satu keluarga yang pergi meninggalkan rumah. Nah seperti itu. Jadi terus kemudian saya kembangkan untuk bukan hanya sekedar mengembalikan, jadi intinya itu lebih ke balik ya, sesuatu yang hilang terus kemudian balik, atau sesuatu yang pergi balik. Nah itu yang saya tanamkan pada mustika puter giling ini. Jadi sesuai nama ya, Mbak, puter itu kan balik gitu kan ya? Nah itu tadi karena klien saya itu lebih banyak di dalam hal asmara. Dalam hal asmara memang itu lebih banyak, dan mana kasusnya itu paling banyak itu ya masalah mantan. Mantan Nah, lagi. Itu, jadi ya saya lebih mengkhususkan sarana ini itu untuk problem-problem yang seperti itu. Jadi yang kembali pada mantan, yang menginginkan mantannya kembali semacam itu, Mbak. Terus yang apa tadi, yang pasangannya hilang, maksudnya pergi, entah itu kemana nggak tahu, agar bisa kembali lagi, itu kan, kembali. Untuk cara pakainya gimana, Mbak, itu? Untuk cara pakainya bisa dibawa, disimpan aja gitu, taruh di saku. Ya, tetapi ya supaya lebih aman ya dikasih kantong atau dikasih kotak seperti itu, yang tidak begitu menonjol, terus kemudian taruh di dompet, di tas juga bisa. Misal dia ingin membawa ketika kemana-mana, ketika apa ya, tidak ingin membawa karena takut rusak atau apa, ya bisa disimpan di rumah. Jadi ya, tempat penyimpanan itu juga harus apa, maksudnya ada space untuk tersendiri gitu ya, Mbak? Ya, yang penting tidak ini ya, ketika ditinggalkan itu tidak mudah jatuh atau terus kemudian terkena kotoran atau apa. Yang penting aman, bersih gitu. Gitu. Kemudian untuk cara aktivasinya, Mbak, cara aktivasinya gimana untuk puter giling ini? Cara aktivasinya sama sih, maksudnya sama itu kurang lebih ya seperti cara-cara aktivasi yang biasanya saya kasihkan kepada klien-klien saya gitu. Jadi nanti ada proses di mana mandi dengan bunga pada waktu tertentu, terus kemudian mengucapkan semacam mantra aktivasi seperti itu saja. Kemudian ada pantangannya nggak, Mbak? Maksudnya selama dia meritualkan atau mengamalkan segala step-step yang ini tadi yang udah Mbak Nasir ucapkan, apakah ada pantangannya sendiri, hal-hal yang nggak perlu harus dilakukan gitu? Ini ya dalam penggunaan puter giling. Ini ya, ya sebisa mungkin jangan
jangan sampai terkena kotoran. Ketika dibawa ya jangan sampai jangan dibawa masuk ke dalam toilet maksud saya. Jadi ya sebisa mungkin dijaga agar tidak terkena oleh najis. Atau yang lebih saya khawatirkan adalah kenapa tidak boleh dibawa ke semacam toilet seperti itu ya. Karena di situ itu banyak sekali energi-energi negatif. Gitu. Jadi ya supaya terjaga, terlindungi, biar aman, nggak mudah tercampur oleh energi-energi negatif yang ada di kebanyakan ya memang di toilet gitu. Jadi emang hal-hal yang negatif seperti goib yang negatif kayak gitu tempatnya di tempat-tempat kotor ya Mbak ya. Jadi pantangannya nggak boleh dibawa ke tempat yang najis lah bahasanya, harus diposisikan di tempat yang suci gitu. Kemudian siapa sih Mbak yang cocok untuk menggunakan ini, maksudnya dalam kasus seperti apa dia bisa putar giling ini bisa berfungsi untuk kasusnya gitu. Gitu. Ya ini saya peruntukkan untuk ini ya, manfaatnya tadi, balik ke manfaat. Jadi ketika ada orang di mana salah satu keluarganya itu pergi misal, nah itu bisa menggunakan putar giling ini. Terus kemudian seorang suami istri yang ketika entah itu sang suami atau sang istri pergi dari rumah, atau ketika salah satunya itu mungkin bekerja, terus kemudian biasanya itu sudah pulang, terus kemudian beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun nggak ada kabar ya, menggunakan sarana ini juga bisa. Tadi yang di awal sudah disebutkan tadi ya Mbak. Mungkin cukup itu dulu Mbak pengenalan tentang putar giling. Untuk selengkapnya atau yang lebih lengkap bisa kunjungi langsung di websitenya Mbak Nasir, atau ini telepon admin saya. Jadi websitenya adalah bahnasir.com. Nanti teman-teman bisa lacak sendiri, bisa searching sendiri websitenya terkait kalau ingin minat dalam menggunakan sarana putar giling, bisa hubungi langsung aja. Jadi bentuknya seperti itu. Itu warnanya apa Mbak? Coklat ya? Coklat kemerahan. Mungkin cukup sekian dulu Mbak pembahasan kami. Kita akan lanjut dalam podcast selanjutnya. Terima kasih untuk waktunya Mbak Nasir. Sama-sama. Dan semoga bermanfaat. Amin.